Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Kembali lagi berjumpa dengan Om Gatot Koco. Ya, pada kesempatan kali ini Om Gatot Koco akan kembali menemani adik-adik semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan mengenal tari pendet. Kita juga akan belajar membuat komik dengan tema hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian jadi lebih paham terhadap materinya. Coba perhatikan gambar atau video berikut ini. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Om Gatot Koco sampaikan, bahwa kita akan mempelajari tentang tari pendet. Nah, ini adalah tari pendet. Berasal dari manakah tari pendet ini? Yuk, segera kita simak bacaan berikut ini. Wow, gerakannya sungguh sangat luar biasa ya, lincah, menarik sekali. Mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Ma-Mendet dan Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Barata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan.
Tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendek hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendek tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, begitulah anak-anak semuanya bacaan tentang tari pendek. Setelah kita membaca dan mempelajari tentang tari pendek dari bacaan atau dari teks yang sudah kita baca, marilah sekarang kita temukan hal-hal penting dari bacaan di tiap paragrafnya. Kita mulai di paragraf pertama. Hal pentingnya adalah tari pendek merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Hal penting di paragraf kedua, tari pendek disepakati lahir pada tahun 1950. Hal-hal penting dari bacaan di paragraf ketiga, tari pendek menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Dan hal-hal penting dari bacaan di paragraf yang keempat atau yang terakhir adalah tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Itulah hal-hal penting dari paragraf 1 sampai 4 ya anak semuanya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan belajar menentukan pokok pikiran agar mudah, agar menarik. Kita mencoba menggunakan peta konsep. Perhatikan di tengahnya ada gambar dua orang yang sedang menarikan tari pendek dan di sekelilingnya terdapat 4 buah kotak di mana akan kita tuliskan pokok pikiran di masing-masing paragrafnya. Kita mulai dari paragraf pertama. Pokok pikirannya adalah tari pendek merupakan salah satu tari tradisional Provinsi Bali. Pokok pikiran di paragraf kedua adalah tari pendek lahir pada tahun 1950. Pokok pikiran di paragraf ketiga, tari pendek menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Dan pokok pikiran di paragraf yang keempat atau terakhir adalah tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Nah, ada yang tahu apa ini? Ya, sebuah komik. Coba akan Om Gatot bacakan. Ada apa, Susan? Ayah, kerjakan PR Susan. Temanku saja PR-nya dikerjakan ayahnya. Mengerjakan PR adalah kewajibanmu, nak. Semangat, sini ayah temenin. Baik ayah, terima kasih. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti yang Susan alami? Anak-anak, mengerjakan PR adalah kewajiban dan tanggung jawab diri kita sendiri. Bolehkah orang tua mengerjakan PR kita? Ayah atau ibu hanya boleh membantu. Yang utama yang mengerjakan adalah kita. Kapan waktu yang tepat jika ayah dan ibu harus membantu kita? Ketika kita sedang bingung atau belum bisa memahami dari PR yang akan kita kerjakan. Nah, dari komik tersebut kita bisa mengetahui bahwa kewajiban dari seorang anak di rumah salah satunya adalah mengerjakan tugas atau PR yang diperoleh dari sekolah. Sedangkan haknya adalah memperoleh pendampingan. Bisa jadi ditemenin ayahnya. Ayahnya itu memastikan bahwa anaknya mengerjakan PR dengan baik. Nah, setelah ini anak-anak juga diminta untuk belajar membuat komik yang isinya tentang hak dan kewajiban sebagai seorang siswa ataupun anak di rumah ataupun di sekolah. Untuk membuat komik, ya, kita memerlukan yang pertama menentukan tema. Dari contoh komik yang ada di video ini, tentunya temanya adalah hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Berikutnya, membuat alur cerita.
Setelah kita tahu bahwa temanya adalah hak dan kewajiban, kita membuat cerita terlebih dahulu, termasuk juga dengan menentukan tokohnya siapa saja. Setelah alur cerita atau isi cerita dan tokohnya sudah kita dapatkan, langkah berikutnya adalah kita membuat percakapannya. Tentunya percakapannya harus sesuai dengan isi ceritanya. Artinya, dari percakapan antara tokoh yang ada di komik itu bisa menceritakan isi dari cerita tersebut. Berikutnya, kita membuat sketsa dari komik, dan yang terakhir finishing. Nah, berikutnya anak-anak sudah tahu kan apa itu hak dan kewajiban. Tentunya sebagai seorang anak kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Ada kalanya kita sering melalaikan kewajiban kita, sehingga membuat orang tua kita tidak begitu menyukai apa yang telah kita lakukan. Hal itu kita sadari sebagai sesuatu yang salah. Maka dari itu, kita pun harus janji untuk tidak mengulangi hal yang tidak baik, dan kita juga harus berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik atau positif. Nah, tugas untuk anak-anak semuanya, silakan tuliskan beberapa janji, tentunya untuk hal-hal ataupun apa yang akan kalian kerjakan, lakukan dengan positif dan baik terhadap ayah dan ibunya. Nah, ini salah satu contohnya, meminta maaf jika kita salah terhadap ayah dan ibu. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga motivasi dalam belajar. Ingat, masa depan ada di tangan anak-anak semuanya. Sekian dari Om Gatot Koco, jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar, rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.